Di video sebelumnya sudah diceritakan bahwa Jisoo dan Yuri saling bekerja sama guna melanjutkan bisnis ekstrimnya itu. Namun nampaknya tindakan Jisoo saat menyelamatkan Min-hee malah menjadi petaka. Kini para polisi mulai mencium keberadaan prostitusi ilegal tersebut. Dan inilah kelanjutan dari series ekstrakurikuler part 2. Merasa cemas kedok mereka akan terbongkar, Yuri mencoba meyakinkan detektif Lee untuk pergi. Namun upayanya gagal. Akhirnya mereka menguping pembicaraan itu dari luar. Detektif Lee menampilkan rekaman CCTV dari hotel dan bertanya kepada Min-hee, siapa yang ada di sana. Saat detektif Lee menyebutkan tanggal kejadian, Jisoo menyadari bahwa itu adalah hari di mana dia menelepon polisi untuk menyelamatkan Min-hee. Keputusannya itu ternyata membuat masalah ini semakin rumit. Jisoo khawatir Min-hee akan membeberkan semuanya, termasuk aplikasi yang digunakan untuk bekerja. Akhirnya Jisoo masuk ke dalam ruangan itu dan membuat beberapa keributan. Meskipun gagal, untungnya Yuri berhasil membuat keluhan palsu ke kantor polisi, yang membuat detektif Lee dimarahi atasannya dan terpaksa pergi dari situ. Karena kejadian itu Yuri memperingati Jisoo untuk memecat Min-hee dari bisnis ini. Jisoo akhirnya memecat Min-hee dan meminta Tuan Lee yang ada di tempat untuk mereset ulang handphone Min-hee dan mengambil gelangnya. Di sekolah detektif Lee menelepon Min-hee, dan membujuknya untuk berbicara. Di saat yang sama Jisoo memperhatikan Min-hee dari kejauhan, namun Kitae yang menyadari hal itu, mengira bahwa Jisoo akan merebut Min-hee darinya. Kitae membawa Jisoo ke suatu tempat dan memukulinya. Dia juga bertanya kenapa Min-hee diinterogasi polisi. Tentu saja Jisoo tidak bisa mengatakannya. Tidak lama dari itu Min-hee dan Yuri datang, mengetahui rahasia mereka sedang terancam. Yuri berakting seolah interogasi itu disebabkan karena Min-hee mencuri sebuah kristal. Untungnya Min-hee paham dengan kode itu, karena dia juga tidak mau kasusnya terbongkar. Akhirnya dia mengiyakan perkataan Yuri dan berkata dia mencuri kristal itu untuk Kitae. Setelah itu Min-hee menganggap bahwa Jisoo sudah mengetahui kasus prostitusinya. Dari sudut pandang Min-hee, Jisoo itu terlihat sangat peduli kepadanya, karena terus berusaha menutupi kasusnya dari khalayak umum. Padahal Jisoo hanya melindungi dirinya sendiri. Dan di suatu kesempatan, Min-hee mengajak Jisoo pergi ke suatu tempat. Ternyata Min-hee membawanya pergi untuk bertemu dengan Tuan Lee. Min-hee menanyakan haknya untuk mendapatkan pesangon, karena dia sudah dipecat. Saat Tuan Lee menelepon paman, seketika itu juga Jisoo mematikan ponselnya yang bergetar untuk menghilangkan kecurigaan, karena entah apa yang akan terjadi jika sosok paman terungkap saat itu. Di lain tempat Tae-rim yang sedang bekerja berada dalam masalah. Dia diikat oleh ketua gangster bernama Dayol yang mengira bahwa Tae-rim itu selingkuhan calon istrinya. Dia mengira Tae-rim adalah lelaki yang dipesan calon istrinya, tapi ternyata mereka salah sasaran. Kemudian dia bertanya tentang mucikari. Tae-rim pun datang menghampiri Tuan Lee, karena hanya dia yang bisa diandalkan saat itu. Menyadari ada yang tidak beres, Tuan Lee meninggalkan pesan kepada paman bahwa lokasi bisnis mereka harus pindah. Di saat yang sama Yuri melihat para PSK keluar dari grup chat, Yuri panik dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kembali ke Tuan Lee, dia memeriksa keadaan di luar. Sayangnya anak buah Dayol mengeroyoknya. Min-hee dan Jisoo terpaksa harus meninggalkannya, meskipun berhasil menusuk beberapa di antara mereka. Namun jumlahnya terlalu banyak dan Tuan Lee jadi kewalahan. Akhirnya dia disuntik dengan sesuatu yang beracun yang kemudian punggungnya ditusuk oleh Dayol. Merasa bertanggung jawab, Jisoo mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Tuan Lee dan Min-hee. Sayangnya dia tidak sempat melarikan diri. Lebih parahnya lagi Dayol mengetahui bahwa Jisoo adalah mucikari yang dia cari, atau sosok orang yang bertanggung jawab dari semua masalah ini. Dayol pun akhirnya membawa Jisoo untuk dieksekusi. Sementara itu Min-hee dan Tuan Lee bersembunyi. Karena tidak ada pilihan lain Min-hee menelepon detektif Lee untuk datang dan menyelamatkan mereka. Singkat cerita Min-hee dan Tuan Lee dibawa ke rumah sakit tapi Min-hee trauma dan tidak berkata apapun termasuk Jisoo yang masih berada di TKP. Saat Yuri tiba di rumah sakit dia menyadari apa yang sedang terjadi. Di tempat karaoke milik Dayol, Jisoo siap untuk dieksekusi. Untung saja Mijung calon istrinya Dayol datang. Dia berkata bahwa dirinya belum pernah melihat Jisoo sebelumnya. Menyadari ada sesuatu yang aneh Dayol dan anak buahnya duduk bersama Jisoo dan bertanya siapa sebenarnya dia. Akhirnya Jisoo mengakui kebenarannya mengenai bisnisnya sebagai perantara, dan memberikan jasa keamanan bagi para PSK-nya melalui sebuah aplikasi online. Mendengar hal itu Dayol yang juga seorang germo atau mucikari mempertimbangkan kembali kehadiran Jisoo, karena sistem online seperti itu terlihat menguntungkan bagi dirinya. Akhirnya Jisoo menelepon paman, yang dimana dengan sigap Yuri mengambil peran itu. Yuri memberitahu mereka bahwa dia ada di bawah naungan geng Samun.
namun mereka tidak takut dengan pernyataan itu. Setelah berbicara mengenai posisi dan beberapa hal lainnya, Yuri sebagai paman mengizinkan Jisoo untuk ditawan, dan bekerja di sana sebagai bentuk hubungan kerjasama di antara mereka berdua. Saat kembali ke rumah, Jisoo dan Yuri bertengkar. Jisoo mempertanyakan kenapa Yuri mau bekerja sama dengan para penjahat itu. Yuri mengungkapkan itu adalah pilihan terakhir, karena semua PSK dalam bisnisnya sudah keluar. Jisoo pun menyadari alasan tersebut dan memahaminya. Kembali ke rumah sakit, Min-hee duduk bersama Tuan Lee. Saat dia pulih, Jisoo datang dan memberitahunya untuk tidak mengatakan apapun kepada polisi perihal pekerjaannya itu. Saat itu Min-hee semakin yakin bahwa Jisoo itu peduli kepada masalahnya. Namun lagi-lagi hal itu Jisoo lakukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Esoknya Tuan Lee terbangun dan meminta Min-hee mengambil ponsel miliknya di mobil. Sayangnya kejadian tersebut terdengar oleh Detektif Lee. Saat Min-hee mencarinya, handphone tersebut sudah tidak ada karena sudah diambil. Di saat yang sama Jisoo malah menelepon Tuan Lee. Akhirnya panggilan itu diangkat oleh Detektif Lee. Tak lama dari itu Min-hee mengirimkan pesan bahwa handphone Tuan Lee saat ini ada di polisi. Kemudian Jisoo terdiam dan berpikir saat Detektif Lee bertanya. Jisoo kaget dan menjatuhkan handphonenya. Yuri datang mencoba meyakinkan bahwa mereka akan baik-baik saja. Karena kejadian itu Detektif Lee semakin bertanya-tanya, apa hubungan antara Min-hee dan Tuan Lee? Karena di antara mereka tidak ada hubungan kerabat sama sekali. Akhirnya dia membuat teori bahwa ini adalah skema perdagangan seks. Kembali ke Yuri, dia berkata pilihannya tinggal dua, pergi menemui para penjahat atau kabur sejauh mungkin. Namun Jisoo mengira Yuri meremehkan situasi tersebut. Dia juga beranggapan bahwa Yuri akan meninggalkannya saat dalam keadaan sulit seperti itu. Merasa perjuangannya tidak dianggap, Yuri bergegas keluar dan berkata akan kutangani para penjahat itu. Disitulah Yuri membuktikan keseriusannya untuk berada di sisi Jisoo. Adegan mundur tepat di 1 tahun yang lalu. Saat itu Jisoo disiksa oleh para perundung. Mereka memukul dan mengambil uangnya. Untungnya Tuan Lee datang dan menyelamatkannya. Setelah itu diam-diam Jisoo memberinya sebuah handphone dengan logo yang sudah kita lihat sebelumnya. Dari sinilah kita tahu bagaimana Jisoo bisa merekrut Tuan Lee dalam bisnisnya. Kembali ke masa. Sekarang Jisoo mengambil tesernya dan menyiapkan handphone baru untuk Tuan Lee. Setelah itu Jisoo pergi mengunjungi Tuan Lee di rumah sakit. Di sana dia bertemu Min-hee yang kemudian mengajaknya keluar. Min-hee sedikit bercerita mengenai masalahnya. Dia bingung apakah seharusnya dia mengakui kebenarannya ini kepada polisi atau tidak. Jisoo menakuti Min-hee. Dia membeberkan masalah ini. Jisoo berkata bahwa Min-hee akan terkena masalah, terutama oleh bosnya yang dimana itu adalah Jisoo sendiri. Min-hee pun takut dan akhirnya bungkam lagi. Sementara itu Yuri di sekolah dihadapkan dengan Kitae. Nampaknya dia sudah mengetahui masalah Min-hee selama ini. Dia terus bertanya apakah Yuri tahu sesuatu mengenai kencan berbayar yang melibatkan pacarnya itu. Namun Yuri tetap tenang dan berpura-pura tidak tahu. Tapi saat dia pergi, Yuri terlihat jelas bahwa dia sangat khawatir. Di kantor polisi walaupun sudah dilarang oleh atasannya, Detektif Lee tetap kekeh jika dia akan tetap mengusut tuntas masalah ini. Dia meminta 2 orang sipil untuk mengikutinya ke rumah sakit, di mana Tuan Lee dirawat. Di saat yang sama Kitae yang menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu informasi ke setiap penyedia jasa kencan online, untuk mengetahui di mana Min-hee bekerja. Kembali ke rumah sakit, Tuan Lee bangun dan memberitahu Jisoo bahwa kejadian yang menimpa mereka hanyalah kesialan. Adegan ini mengisyaratkan bahwa Tuan Lee sudah tahu siapa sebenarnya paman selama ini. Tapi itu masih sedikit ambigu, karena ada beberapa dialog yang tidak mengarah ke pernyataan itu. Setelah itu Dayol menelepon Jisoo. Dia menyebutkan bahwa pertemuan dengan bosnya dalam arti Yuri sudah dijadwalkan. Bersamaan dengan rencana Yuri, yang dimana dia sudah siap akan menikamnya dengan pisau saat mereka bertemu nanti. Namun saat Yuri tiba di restoran tempat di mana mereka akan bertemu, Jisoo sudah ada di sana. Nampaknya dia tidak mau Yuri berada dalam masalah yang lebih besar lagi. Di sana Jisoo juga berkata bahwa bosnya yaitu Yuri berhalangan untuk hadir. Yuri yang terlanjur masuk berpura-pura menjadi pelayan. Setelah pergi dia menguping sedikit pembicaraan mereka, di mana Dayol menyuruh Jisoo berhenti sekolah dan fokus bekerja untuknya. Setelah itu Dayol menitipkan sebuah hadiah untuk paman. Hadiah itu sudah diberi alat pelacak sebelumnya, karena Dayol ingin melihat sosok paman yang misterius itu. Kembali ke rumah sakit, kedua polisi yang datang menemui Tuan Lee berhasil dikalahkan. Saat Tuan Lee mencoba kabur, Detektif Lee melihatnya sedang menyamar. Saat dikejar Tuan Lee sudah berada di dalam lift, bersamaan dengan Min-hee yang sudah menunggunya di sana dan mereka pun berhasil kabur. Di sebuah halte, Jisoo dan Yuri terdiam menyadari mereka dalam masalah yang sangat besar.
Saat pulang Jisoo meninggalkan kotak itu, Yuri yang melihat memeriksanya ternyata itu adalah uang dalam jumlah yang banyak dan Yuri pun membawanya. Anak buah Dayol mengikuti pelacak itu, dia melaporkan bahwa hadiah itu dibawa oleh seorang gadis menuju sekolah. Ternyata Yuri menyimpan uang itu di ruang konseling bersamaan dengan uang mereka yang disembunyikan di sana. Setelah itu Dayol menelepon, Yuri menyamar kembali menjadi bos dengan suara yang disamarkan. Ternyata anak buah Dayol sudah mengetahui penyamaran itu, dan menculiknya. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.